Shalom Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam sapaan Jemaat GKJ Salatiga Utara, Rabu 21 April 2021. Saya berharap sapaan ini bisa mengobati kerinduan kita semua sebagai seorang saudara di dalam Yesus Kristus, untuk tetap saling mengasihi, menyapa, dan mendukung pertumbuhan iman satu dengan yang lain di masa pandemi ini. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Namun sebelumnya saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mengawalinya dengan berdoa, memohon hikmat dan tuntunan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Terlebih kami bersyukur untuk kesempatan menaikkan setiap doa kami dan bahkan kesempatan untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami untuk dapat memahami apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan yang harus kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara semua, renungan hari ini saya beri judul Menjadi Pewarta Kabar Baik, yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 9 sampai dengan 18. Saya rindu Bapak dan Ibu semua bisa membacanya secara utuh di rumah, dan saya akan membaca satu ayat yang akan menjadi dasar renungan kita di hari ini. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bapak dan Ibu semuanya, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita seringkali berkirim kabar kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mendapatkan kabar baik ataupun kita juga menyampaikan kabar baik, dan sebaliknya. Kita mendapatkan kabar yang kurang baik ataupun kita menyampaikan kabar yang kurang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Jika diminta memilih, tentunya Bapak, Ibu, Saudara juga sepakat dengan saya, kita akan memilih kabar yang baik-baik saja di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mendengar kabar baik, akan ada semangat, sukacita, dan bahkan hati yang diliputi kebahagiaan. Apalagi ketika kabar baik itu berkaitan erat dengan kita atau berhubungan langsung dengan kita, seperti mendapatkan pekerjaan, mendapatkan promosi, jabatan, atau kenaikan gaji misalnya, atau bahkan mendapatkan undian berhadiah, dan bahkan mungkin kita mendapatkan mukjizat kesembuhan dari Tuhan. Tanpa diminta, pastinya kita akan senang, dan kemudian kita akan mengabarkan kabar sukacita, kabar baik itu kepada semua orang-orang, terutama orang terdekat dengan kita. Karena kita rindu orang-orang di sekitar kita pun juga mendapatkan sukacita dan lebih bersemangat lagi ketika kita juga mendapatkan kabar baik itu dan kita bisa menyampaikannya kepada orang lain. Namun respon yang sangat berbeda akan muncul ketika kita mendapatkan kabar yang kurang baik. Hati yang diliputi oleh sukacita bisa-bisa menjadi sedih, kecewa, marah, atau bahkan merasa terancam dan merasa berada di situasi yang tidak aman. Dan tidak jarang hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, kabar yang kurang baik di dalam hidup kita menjadikan kita hilang pengharapan, merasa tidak ada masa depan lagi. Bapak dan Ibu
yang dikasihi oleh Tuhan, jika hal baik yang kita alami dalam hidup sehari-hari mampu membuat kita senang, bahagia, dan merasa cukup dan pantas untuk mengabarkannya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi dengan Injil yang adalah kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dunia, rela mati di kayu salib, dibangkitkan, naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya dan semua orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara semua, mengabarkan kabar baik Injil kepada segala makhluk bukanlah suatu himbauan ataupun anjuran untuk kita semua, tapi sebuah perintah yang tegas dan tidak bisa ditawar lagi, bahwa setiap pengikut Yesus mengemban tugas dan misi yang sama untuk mewartakan Injil Tuhan kepada semua makhluk. Tugas memberitakan Injil kepada semua makhluk, segala makhluk, harus dikerjakan agar kabar baik dan keselamatan ini tidak hanya dimiliki manusia secara pribadi, tetapi juga harus dirasakan oleh semua makhluk ciptaan Tuhan. Namun pada prakteknya, apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukannya? Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk pergi dan memberitakan kabar baik kepada semua orang, kepada semua makhluk. Alih-alih meresponi perintah tersebut, seringkali takut dengan konsekuensi ataupun kendala yang mungkin akan timbul, acap kali membuat kita berdalih, abai, ataupun melupakan tugas utama kita sebagai murid Yesus. Saya tidak pandai berbicara di depan umum. Saya takut ditolak oleh orang-orang. Saya tidak memiliki keberanian untuk memberitakan firman. Saya bukan orang yang bersekolah ataupun mempelajari Alkitab secara khusus sehingga saya mampu memberitakan firman Tuhan. Padahal melalui kehidupan sehari-hari kita yang dekat dengan kita bisa melakukan pewartaan kabar baik tersebut sebagai cerminan hidup orang yang sudah ditebus dosanya, orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Menjadi pendengar yang baik ketika ada orang yang mengajak kita berbicara, peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak seberuntung kita ataupun dipandang hina oleh dunia, tidak turut menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya, berbagi kesaksian hidup, pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan di dalam hari-hari kita, menjaga lingkungan alam sekitar kita. Itu adalah sebuah contoh yang bisa kita lakukan sebagai cerminan hidup orang-orang percaya kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk bertanya di dalam hati, di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, kabar apakah yang sudah kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita? Kabar baikkah? Kabar yang kurang baikkah? Kabar baik yang membangkitkan semangat orang-orang di sekitar kita? Atau kabar yang kurang baik yang meresahkan hati orang-orang di sekitar kita dan memupus harapan orang-orang di sekitar kita? Menjadi pewarta kabar baik, siapkah kita? Amin.
Mari kita mengakhiri renungan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Sungguh kami ditegur, sungguh kami diberkati, sungguh kami dituntun untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam hidup kami, hari-hari kami berjalan bersama dengan Tuhan dan orang-orang di sekitar kami yang Tuhan percayakan. Ajar kami, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi pewarta kabar baik yang menceritakan kemuliaan Tuhan, yang mencerminkan hidup bersama dengan Tuhan di dalam hidup kami, bersama dengan orang-orang yang boleh kami jumpai di dalam hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Amin.